Pernahkah kita menyadari bahwa dalam 1 jam pertama setelah bangun tidur, kita sudah berinteraksi dengan berbagai perusahaan global? Dari alarm di ponsel, notifikasi belanja online, hingga membeli sarapan dalam perjalanan ke tempat kerja, semuanya terhubung dalam jaringan bisnis yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Salah satu pemain utama dalam ekonomi global adalah BlackRock. Perusahaan yang mengelola aset senilai lebih dari 10 triliun US dollar, setara dengan setengah dari PBD Amerika Serikat. Meski tidak secara langsung memiliki perusahaan-perusahaan besar, BlackRock mengendalikan saham kliennya, termasuk dana pensiun, universitas, dan lembaga keuangan besar. BlackRock bukan sekedar perusahaan investasi. Mereka adalah salah satu entitas paling berpengaruh di dunia keuangan, mengendalikan dana pensiun jutaan orang, termasuk di Indonesia. Setiap keputusan mereka buat dapat berdampak luas, dari harga properti hingga kebijakan ekonomi negara-negara besar. Tanpa kita sadari, banyak produk yang kita gunakan setiap hari berkaitan dengan BlackRock. Mereka memiliki saham di perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Apple, Microsoft, dan Google, yang produknya kita gunakan untuk bekerja dan berkomunikasi. Mereka juga memiliki kepemilikan di perusahaan e-commerce besar yang mempengaruhi bagaimana kita berbelanja dan konsumsi suatu barang. Selain itu, BlackRock berinvestasi dalam industri makanan cepat saji, farmasi, dan bahkan perusahaan minyak terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa makanan yang kita konsumsi hingga harga bahan bakar yang kita bayar, sebagian besar dikendalikan oleh perusahaan yang sahamnya dikuasai oleh BlackRock dan sejenisnya. Di era digital saat ini, data pribadi kita menjadi komoditas berharga. Setiap kali menjelajahi internet, informasi kita dikumpulkan, dijual, dan diperdagangkan oleh perusahaan data. BlackRock menjadi investasi mereka di perusahaan teknologi besar, memiliki akses ke data yang sangat luas dan berharga. Pelanggaran data meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir, membuat informasi pribadi semakin rentan terhadap eksploitasi. Data kita dapat digunakan untuk menentukan bagaimana iklan akan ditayangkan, sampai ke harga produk yang ditawarkan kepada kita, hingga kemungkinan kita mendapatkan pinjaman atau pekerjaan. Selain itu, dengan kepemilikan saham di berbagai perusahaan teknologi dan media sosial, BlackRock memiliki pengaruh terhadap kebijakan platform tersebut. Hal ini berdampak pada bagaimana informasi di-sharing, siapa yang mendapatkan keuntungan dari iklan, dan bagaimana opini publik dapat dibentuk secara tidak langsung. Dalam beberapa tahun terakhir, BlackRock semakin gencar mempromosikan investasi berbasis ESG yang bergerak di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. ESG bertujuan untuk mendorong perusahaan agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Namun di balik promosi ESG, BlackRock tetap menjadi investor terbesar dalam bahan bakar fosil dan perusahaan senjata. Mereka juga berinvestasi di perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, serta memiliki erat hubungan dengan pemerintah China yang memberi mereka akses khusus ke pasar keuangan negara tersebut. Ketika krisis keuangan global terjadi, BlackRock seringkali mendapatkan keuntungan besar. Saat krisis keuangan 2008, mereka mendapat kontrak eksklusif untuk mengelola bank-bank yang gagal, memberi mereka lebih banyak kendali atas sistem keuangan. Hal yang sama terjadi pada tahun 2020, ketika pemerintah Amerika meminta bantuan BlackRock dalam menstabilkan Federal Reserve akibat pandemi COVID-19. Dengan memiliki kendali atas aset besar,
mereka juga memiliki pengaruh terhadap kebijakan moneter dan fiskal di banyak negara. Keputusan mereka dalam berinvestasi dapat mempengaruhi suku bunga, harga properti, dan bahkan tingkat pengangguran di banyak negara. Salah satu faktor utama yang membuat BlackRock begitu dominan adalah karena teknologinya. Mereka mengembangkan Aladdin, sistem perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis investasi dan mengelola risiko. Aladdin kini digunakan tidak hanya oleh BlackRock sendiri, tetapi juga oleh banyak bank dan perusahaan investasi lain di dunia. Dengan sistem yang begitu canggih, mereka dapat dengan mudah mengontrol pasar dan memahami risiko jauh sebelum para pesaing menyadarinya. Ini memberi mereka keunggulan yang sulit ditandingi oleh perusahaan lain. Selain itu, dengan kepemilikan besar di perusahaan teknologi, BlackRock memiliki suara dalam keputusan bisnisnya. Ia dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait regulasi privasi, pengembangan kecerdasan buatan, hingga bagaimana teknologi digunakan dalam pengawasan massal. BlackRock bukan hanya perusahaan investasi. Mereka adalah kekuatan global yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dunia. Dengan aset yang mereka kelola, mereka bisa menentukan arah investasi global, mempengaruhi harga minyak, nilai tukar mata uang, hingga kebijakan iklim. Ketergantungan dunia pada BlackRock dan perusahaan sejenisnya menjadikan mereka lebih dari sekedar investor. Mereka adalah entitas yang memiliki kemampuan untuk membentuk kebijakan ekonomi dunia dan menentukan siapa yang mendapatkan keuntungan dari sistem keuangan global. Sebagai individu, ada beberapa cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap perusahaan seperti BlackRock. Pertama, memilih investasi yang lebih transparan. Jika memungkinkan, pilih dana investasi yang masih lebih kecil dan benar-benar menerapkan prinsip ESG dengan transparan. 2. Meningkatkan kesadaran akan data pribadi. Gunakan layanan yang dapat melindungi data pribadi dan waspadai bagaimana informasi kita dikumpulkan dan digunakan. 3. Mendorong regulasi yang lebih ketat. Pemerintah dapat membatasi pengaruh perusahaan investasi dalam kepemilikan saham dan pengambilan keputusan bisnis. 4. Mengedukasi diri dengan sistem keuangan global. Semakin banyak orang yang memahami bagaimana perusahaan seperti BlackRock beroperasi, semakin besar peluang untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil. BlackRock terus membangun citra sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, meskipun realitasnya sering bertolak belakang. Sebagai konsumen dan investor, memahami bagaimana perusahaan besar ini beroperasi dan dampaknya terhadap dunia menjadi sangat penting. Dengan meningkatkan kesadaran dan membuat keputusan yang lebih bijak, kita bisa mulai mengurangi ketergantungan pada perusahaan besar yang mengendalikan ekonomi dunia. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan.